Halo teman-teman, selamat datang di channel saya bersama dengan Growth Insight bersama dengan saya Layang Lim, teman-teman. Hari ini saya ingin ngangkat topik eh, bagaimana menjadi seorang value driver tapi tanpa jabatan. Dari kemarin saya selalu bercerita menjadi seorang value driver dengan klise ya teman-teman ya, kalau misalnya kalau kita nggak punya jabatan terus kita bagaimana menjadi seorang value driver dengan scope yang lebih besar, dengan ruang gerak yang lebih besar, dengan trust yang lebih besar gitu ya. Jadi hari ini saya akan coba jelaskan sedikit teman-teman dari pengalaman saya. Oke, kita mulai. Jadi kadang kita berpikir bahwa jabatan saya kalau udah naik dari promosi baru saya akan mulai berdampak, mulai kasih value. Kita kadang mikir nanti aja dah setelah gua jadi supervisor kalau udah punya otoritas gitu ya. Padahal kalau kita menunda pada saat kita belum punya otoritas terus kita menunda untuk memberikan value, itu kayak sama kayak kita nunda uh, improvement diri kita uh, untuk menjadi lebih bernilai. Jadi menunda value diri kita, teman-teman. Jadi pola pikirnya harus dirubah, teman-teman. Jadi bukan jabatan baru kita berdampak, tapi kita harus berdampak dulu, memberikan value, baru kita akan memperoleh kepercayaan atau promosi atau jabatan, ya. Jadi kita harus mindsetnya harus dirubah nih, teman-teman. Jangan sampai bahwa gua nggak punya title, jadi ya udah gue begini aja, kontribusinya langsung terbatas. Enggak, teman-teman. Jangan begitu. Kita harus menjadi orang yang meskipun tanpa jabatan, tapi kita tetap harus memberikan nilai, gitu ya. Karena kenapa? Jangan ngelihat bahwa ah nanti gue kasih nilai lebih, kerja lebih, value lebih, nggak balik ke gua, nggak balik ke saya, gitu. Apalagi soal materi ya, itu apa nggak munafik lah ya. Kita selalu mengharapin bahwa kita kerja lebih ya kita ingin materinya nanti gaji kita jauh lebih besar, naik gaji, dipromosi gitu. Itu nggak salah teman-teman. Yang salah itu kalau kita berpikir nanti kalau saya sudah dipromosi, sudah di jabatan tersebut, baru saya kasih value lebih. Itu yang salah teman-teman. Ya, jadi berikan value kita dengan adanya kita proses jauh lebih baik. Atasan kita bisa tidur dengan tenang gitu, contohnya ya teman-teman ya. Terus dengan adanya kita, tim juga tenang gitu. Jadi ketika kita tidak ada, tim itu menjadi tidak tenang. Nah, itu adalah value. Bukan soal jabatan jadinya. Soal value kamu, value diri kita, teman-teman. Ya. Jadi sekali lagi teman-teman ya, jangan menunda value kita dikarenakan kita belum punya jabatan. Taruh di masa kita selalu kasih lebih, kita kasih dampak lebih, value kita akan improve, teman-teman. Yang selalu saya bilang, kalau di perusahaan saat ini kita bekerja, value kita tidak dilihat, tidak, menurut kita tidak memberikan suatu dampak materialistik, terutama gaji kepada kita, yakinlah teman-teman, suatu saat nanti pasti akan ada perusahaan yang bisa melihat value kita. Ada orang yang bisa melihat value kita, dan pada saat itu teman-teman pasti akan baru merasakan bahwa, oh ternyata nilai saya sekian saat ini. Jadi value tidak lahir dari struktur ya teman-teman ya. Tidak, bukan dari jabatan yang diberikan. Value lahir dari keinginan kita untuk selalu memberikan yang
terbaik di dalam tanggung jawab kita, gitu ya. Jadi jangan nanya, jabatan saya apa Pak? Baru gue mau kasih value lebih. Enggak. Tapi seorang value driver itu selalu akan berpikir, apa yang bisa saya solve Pak hari ini? Gitu ya. Jabatan hanya meneguhkan otoritas kita nantinya menjadi lebih besar. Hanya meneguhkan. Tapi value, ingat value itu eh, sebuah pengaruh. Value kita naik, pengaruh kita akan jauh lebih besar, akan meningkat juga, teman-teman. Ya, jadi sekali lagi teman-teman ya, meskipun kita belum punya jabatan, ambil contoh misalnya kita seorang admin finance gitu ya, jabatan staff, tetap kita harus punya value, memberikan value lebih. Misalnya dalam satu pekerjaan, udah bertahun-tahun kerjanya begini aja, ada 10 step. Nah, kita kalau bisa simplify jadi 5 step, itu value. Gitu. Terus misalnya dalam satu pekerjaan yang rutin ini selalu ada error gitu ya. Nah, dengan adanya kita, oh error ini diperbaiki, even mungkin jauh lebih cepat gitu ya. Itu value. Jadi value itu, ingat kata kuncinya, resiko. Kita memberikan dampak kepada perusahaan, value lebih kepada perusahaan untuk mengurangi resiko ya teman-teman ya. Ah, jangan lihat hal-hal kecil yang tadi saya cerita ini tidak berdampak teman-teman. Itu berdampak. Ingat yang tadi saya bilang, trust lahir dari konsistensi ya. Konsisten bisa dipercaya, integritasnya bisa dipercaya, konsisten. Jadi hal-hal kecil ini kalau kita tumpuk mulu sedikit-sedikit menjadi bukit teman-teman, seperti pepatah ya. Nah sama, hal-hal kecil ini yang akan membuat kita di-trust, dipercaya lebih oleh atasan atau perusahaan tempat kita bekerja, teman-teman ya. Jadi hilangkan mindset bahwa itu saya ada jabatan baru saya kasih value lebih, jangan. Ada atau tidak jabatan yang mentereng, kita harus punya mindset untuk kasih value lebih. Oke, contoh misalnya saya dulu bekerja, misalnya saya level staff. Level staff ini pekerjaan rutinnya sehari-hari sudah harus kita selesaikan, sudah kita kuasai. Next value adalah bagaimana saya bekerja sebagai layaknya seorang supervisor. Itu ya teman-teman ya. Begitu nanti saya udah dipromosi ke supervisor, mindset saya harus berubah. Saya harus bekerja seperti seorang manajer. Kenapa? Begitu kita bekerja seperti seorang manajer, hal-hal kecil ini numpuk hari demi hari, itu akan terlihat nantinya teman-teman. Kenapa? Karena dengan keseharian kita, kalau kita udah bekerja seperti itu, mindset kita itu akan berubah, akan terbentuk. Jadi tanpa kita sadar kalau kita berbicara dengan siapapun, mindset kita adalah mindset seorang manajer. Meskipun kita title-nya seorang supervisor. Begitu kita dipromosi ke manajer, ya kita harus berpikir sebagai layaknya seorang GM atau seorang direksi. Gitu. Kalau ada organisasi kan yang lebih besar, IM atau VP, baru direksi. Ada yang langsung loncat ke direksi. Nah, ini mindset kita sudah harus berpikir ke arah sana. Begitu nanti kita sudah naik ke posisinya direksi, mindset kita adalah mindset seorang owner. Nah, kita bisa menentukan arah sebuah perusahaan meskipun kita seorang karyawan. Teman-teman, jadi mindsetnya kita harus mindset seorang value driver tuh harus tetap memberikan value lebih, ya. Jangan nunggu jabatan. Oh, saya dikasih supervisor baru nanti saya kerja sebagai seorang supervisor. No, begitu dikasih supervisor
kerjalah dengan mindset seorang manajer, ya. Jadi eh, saya rasa itu aja teman-teman untuk episode kali ini. Eh, jangan menunda improvement value dari untuk diri kita, meski yakinlah meskipun hari ini value yang kita berikan belum berdampak ke diri kita secara materialistik, yakinlah suatu saat nanti value ini akan memberikan lebih kepada akan kembali kepada diri kita. Ya teman-teman ya. Oke, saya rasa itu untuk episode hari ini teman-teman. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye.